Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Siti Zahra Akilah. Dan dalam video kali ini aku akan membahas tentang topik yang sangat penting namun seringkali dianggap sepele. Kira-kira apa ya? Ikutin terus videonya. Nah, pada kali ini aku akan membahas kesalahan umum yang sering terjadi di dalam dunia penulisan. Nah, melalui video ini juga aku akan memberikan saran ataupun tips sederhana agar kita dapat menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang pertama adalah penggunaan kata baku dan tidak baku. Salah satu kesalahan yang paling sering ditemui adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan bentuk bakunya. Contohnya seperti ini. Seringkali kita mengucapkan kata resiko, padahal yang benar adalah risiko. Seringkali juga kita menulis kata aktivitas menggunakan V, padahal yang benar menggunakan F. Nah, yang terakhir, kita seringkali mengucapkan kata izin, padahal yang benar adalah kata izin, menggunakan Z. Mungkin kedengarannya hal yang sepele, namun dalam dunia akademik dan profesionalitas, penggunaan kata baku ini dianggap kurang teliti dan bahkan tidak kredibel. Nah, tips dari aku, ketika kalian ingin menulis sesuatu, sering-seringlah untuk melihat kamus besar bahasa Indonesia maupun online, ataupun kalian membeli KBBI tersebut di toko buku. Yang kedua adalah penggunaan kata hubung ganda. Banyak yang keliru dalam menyusun kalimat sebab akibat. Contohnya seperti ini. Dan yang benar adalah seperti ini. Kesalahan semacam ini seringkali muncul saat kita menulis dengan terburu-buru dan tanpa menyenting ulang. Yang ketiga adalah pemisahan di sebagai kata depan dan imbuhan. Ini adalah kesalahan klasik yang masih banyak terjadi bahkan di media sosial ataupun tugas kuliah. Contoh yang salahnya seperti ini, dan contoh yang benarnya adalah seperti ini. Cara untuk membedakan mana yang harus digunakan secara tertulis, mana yang harus digunakan secara sambung. Nah, yang pertama, jika diikuti oleh kata benda, maka ditulis terpisah. Dan jika diikuti oleh kata kerja, maka ditulis disambung. Yang keempat adalah tanda baca yang sering diabaikan. Tanda baca seperti titik, koma, maupun titik dua itu bukanlah sebagai pelengkap, namun mereka berfungsi sebagai petunjuk struktur dan makna. Contoh yang salah seperti ini. Dan contoh yang benar seperti ini. Seringkali tanda baca yang salah menjadi makna yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman semua mengucapkan kata seperti ini, serem banget gak sih? Dan yang terakhir adalah kalimat tidak efektif. Salah satu prinsip penting dalam penulisan adalah efisiensi. Contoh kalimat tidak efektif ada di sebelah sini. Dan contoh kalimat yang efektif ada di sebelah sini. Nah, tips dari aku jika kalian ingin menulis kalimat efektif, yang pertama adalah hindari pengulangan ide. Dan yang kedua, gunakan kata kerja aktif. Lalu yang ketiga, gunakan kalimat langsung dan padat. Nah, semua kesalahan yang aku bahas hari ini sebenarnya bisa dihindari dengan dua cara, teman-teman. Ya, yang pertama, kesadaran, dan yang kedua adalah kebiasaan. Jika kita terbiasa untuk menulis sebuah tulisan dengan kata-kata yang baik ataupun baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, maka tulisan yang akan kita hasilkan pun akan semakin baik dan benar. Nah, tulisan itu nggak harus rumit, teman-teman. Yang penting adalah tepat, jelas, dan sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Sebagai penutup, izinkan aku untuk mengutip salah satu perkataan dari Sapardi Djoko Darmono. Ia berkata bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara berpikir kita. Mari kita rawat bahasa Indonesia dengan baik, terutama dalam tulisan, karena dari tulisanlah jejak pikiran kita akan terus hidup. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!